Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih ingat dengan saya? Saya Nurul Hidayah, guru SMP Negeri 31 Purworejo. Video ini berisi tentang materi sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 semester 1. Selamat menikmati. Menurut kalian, apa sih pentingnya belajar sejarah? Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sejarah penting untuk dipelajari agar kita dapat merenda masa depan yang lebih baik, yaitu dengan mengambil pelajaran baik dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan menghindari hal-hal buruk yang pernah ada. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang juga merupakan menantu Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam yang keempat. Pada masa itu mulai terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Hal ini berawal dari terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan, yakni khalifah ketiga. Sebagian umat muslim berpendapat tentang perlunya mencari pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Namun, Khalifah Ali berpendapat bahwa hal ini sulit untuk dilakukan. Beliau pun lebih fokus pada urusan pemerintahan. Tindakan Khalifah Ali tersebut menimbulkan ketidakpuasan pada sebagian umat muslim, sehingga tidak mau tunduk pada pemerintahan Khalifah Ali. Pada masa itu suasana tidak kondusif, hingga akhirnya Khalifah Ali pun meninggal dengan terbunuh. Setelah Khalifah Ali wafat, sebagian umat muslim pendukung setia Khalifah Ali menyatakan baiat dan menjadikan Sayyidina Hasan, putra Khalifah Ali, sebagai pengganti kepemimpinan. Namun, sebagian umat muslim tidak mendukung hal tersebut, terutama umat muslim yang berada di Syam. Mereka mendukung Muawiyah yang waktu itu merupakan gubernur Syam untuk menjadi pemimpin umat Islam. Mengingat adanya perpecahan di antara kaum muslimin, Sayyidina Hasan pun kemudian bertemu dan berunding dengan Muawiyah hingga dihasilkan sebuah keputusan. Dengan sukarela, Sayyidina Hasan melepaskan jabatan kekhalifahan dan mengakui bahwa penerus kekhalifahan adalah Muawiyah. Sejak saat itulah Daulah Bani Umayyah berdiri. Daulah Bani Umayyah merupakan suatu sebutan yang merujuk pada pemerintahan khalifah-khalifah Islam yang merupakan keturunan Umayyah. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Adapun nama Umayyah diambil dari nama kakek buyut Muawiyah. Pada masa itu, Muawiyah menjadikan Damaskus, yang saat ini termasuk negara Suriah, sebagai ibu kota pemerintahan wilayah Islam. Berikut adalah nama-nama khalifah keturunan Umayyah beserta masa pemerintahannya. Pada masa Daulah Bani Umayyah, wilayah Islam menjadi lebih luas dibandingkan masa sebelumnya. Di sebelah barat, wilayah Islam meluas hingga daerah Afrika Utara, Aljazair, Maroko, Libya, dan Spanyol. Di sebelah timur, wilayah Islam meluas hingga daerah sebagian kecil Asia, Persia, Afghanistan, Asia Tengah, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Selain perluasan wilayah, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinas pos dan
tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Jabatan ini disebut dengan qadhi. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam menjadi mata uang bertuliskan Arab. Dia juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya Al-Walid. Al-Walid meningkatkan pembangunan, di antaranya membangun panti-panti untuk orang cacat dan pekerjanya digaji oleh negara secara tetap. Ia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain, membangun pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Pada masa Daulah Bani Umayyah, banyak didirikan masjid di daerah-daerah yang telah ditaklukkan. Mereka memanfaatkan masjid sebagai kutab, yaitu lembaga pendidikan formal. Masjid, selain sebagai tempat ibadah, juga digunakan sebagai pusat aktivitas keilmuan dan majelis sastra. Ilmuwan muslim yang terkenal yaitu Hasan al-Basri, seorang ahli fikih dan tasawuf, Imam Malik bin Anas, seorang ahli hadis dan ahli fikih yang merupakan pendiri mazhab Maliki. Pada masa itu, perkembangan ilmu pengetahuan non-agama memang belum begitu menonjol. Tetapi, pada masa itu telah dimulai penerjemahan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani. Pada masa itu telah dipelajari astrologi, kedokteran, dan ilmu kimia. Sebagaimana roda yang berputar, Daulah Bani Umayyah selain mengalami kejayaan dan kemajuan, juga mengalami masa kemunduran. Tidak pernah menyetujuinya. Selama bertahun-tahun mereka menghimpun kekuatan untuk merebut kekhalifahan. Di sisi lain, pada masa Daulah Bani Umayyah, jadi perubahan sistem pemerintahan, yaitu dari demokrasi menjadi sistem pemerintahan monarki hereditaris atau kerajaan secara turun-temurun. Padahal tidak semua keturunan Muawiyah memiliki kompetensi yang unggul dalam kepemimpinan. Bagian dari mereka, yakni 4 khalifah terakhir, lalai dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Mereka lebih menyukai hiburan dan hidup berfoya-foya. Pada masa Bani Umayyah, orang Islam keturunan Arab mendapatkan perlakuan istimewa. Bagian dari mereka menjadi pejabat penting dalam pemerintahan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, mereka lebih dihormati dan diutamakan. Ini menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam hati orang-orang Islam non-Arab, atau yang disebut dengan Mawali. Berdasarkan sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus, kita dapat mengambil pelajaran penting. 1. Sistem khilafah bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik dan tidak selalu tepat dijalankan di semua wilayah, meskipun mayoritas penduduknya Muslim. 2. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang mumpuni hingga dapat menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik dan membawa kemajuan wilayah yang dipimpinnya. 3. Kita harus memiliki semangat belajar yang tinggi agar dapat menjadi orang yang berilmu. Ilmu agama maupun non-agama sama-sama penting untuk dipelajari. Teman-teman akan bisa menyimpulkan sendiri ya tentang manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam pada masa ini. Demikian video materi sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.